warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sani Nurhanidia dengan NIM 22010283 dari kelas BK 4. Perkenalkan, nama saya Tessa Fairani dengan NIM 22010254 dari BK kelas A4. Oke, di sini kita akan sedikit berbincang-bincang gitu ya, mengenai tentang dinamika perilaku peserta didik sebagai individu. Sebelumnya video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah psikologi dan kurikulum pembelajaran semester ganjil tahun akademik 2024 sampai 2025. Yang pertama mungkin konsep dasar gitu dari si peserta didik gitu ya. Nah mungkin menurut kamu nih tentang apa sih yang sifat atau perilaku yang harus dimiliki oleh peserta didik atau siswa? Mungkin yang pertama ada sikap ya, yang pastinya sikap itu pasti dimiliki setiap murid, bagaimana dia menyikapi dirinya, lingkungannya, temannya atau gurunya. Ada juga emosi, bagaimana dia menguasai emosinya, menjaga emosinya, dan nilai, etika, dan kekuasaan yang dia miliki gitu. Kalau perilaku nih, menurut aku ya, kalau ngomongin perilaku siswa nih, biasanya gitu, siswa tuh kan harus mencerminkan sebagai individu yang bertata krama dan perilaku baik lah ya. Nah, seperti yang perilaku siswa nih yang biasanya mungkin selalu ada gitu di siswa tersebut gitu. Contohnya mungkin seperti belajar, terus bersosialisasi, terus juga apa lagi? Kayak tugas kelompok dikerjain bareng-bareng. Betul. Jadi tidak individu tapi bersosialisasi dengan sesama temannya gitu. Menurut aku sosial ekonomi pada peserta didik itu dimana orang tua yang mempunyai peranan terhadap perkembangan anak, berarti kan sosial ekonomi itu sangat berpengaruh kepada anaknya, bagaimana anaknya tumbuh di sekolahnya. Dan ada juga yang di bawah, seperti yang di bawah kan ada orang tua yang bisa menumbuhkan anaknya, ada juga anaknya yang tidak mau ditumbuhkan, dalam artian anak itu tidak mau sekolah dan sering bolos kayak gitu. Kalau misalnya menengah itu kayak biasa, oh dia masih mampu nih untuk dikembangin oleh orang tuanya gitu, bagaimana kemampuan dari si anaknya juga gitu. Nah biasanya nih, kalau di sekitaran kita atau yang dulu kan kita pernah jadi siswa gitu, biasanya kita nemuin misalnya kamu ini nemuin di kalangan dari tiga ini apa aja? Yang sering dilihat atau kamu gak tuh, atau berteman mungkin kan, atau diri kita juga gitu. Kayak si anaknya sih sering males ya, sering gak mau sekolah, kayak males, terus faktor apa ya, lingkungan kebiasaan juga, kebiasaan juga. Dia kayak punya pribadi yang emang gak mau diatur oleh siapapun, jadi kayak ya udah pengennya gimana diri sendiri gitu. Jadi ngikutin apa kata guru atau teman itu, termasuk orang tua, ya dia udah gak mau dengar gitu, sering gitu. Udah 5 menit nih, tapi kan tadi potong-potong. Iya. Tadi. Nah, menurut kamu nih tentang tadi kan sosial dan ekonomi, tentang tadi kan dijelasin tentang pendidikan, lalu pekerjaan dan juga gaji ya, tentang orang tua gitu. Menurut kita nih ya, sebagai yang mengalaminya gitu ya, apakah si tiga itu mempengaruhi perilaku si siswanya enggak? Kalau menurut aku pribadi pasti mempengaruhi sih ya, karena mungkin yang pertama, kalau misalnya orang yang tinggi, dia akan merasa tercukupi. Kalau misalnya orang yang kayak tengah atau sedang kayak gitu, dia tuh pasti kayak mikir-mikir lagi, oh ini aku kayak contohnya kayak, mah aku minta bekal dong kayak gitu. Tapi dia selalu mikir, oh ini keberatan gak ya buat mama. Tapi selagi orang tuanya mampu dan dianya
bersyukur misalnya dikasih 5.000 atau 10.000, ya berarti itu nggak terlalu berat gitu buat dia sama orang tuanya. Tapi kalau misalnya yang posisinya di bawah, itu kan mungkin sulit ya ke anaknya buat terima, apalagi orang tuanya tuh kayak, oh gimana ya supaya anaknya itu bisa ngerti dengan kondisi orang tua gitu. Ada sebagian yang anaknya ngerti sama kondisi orang tua, jadi kayak mau minta bekal pun, oh yaudah nggak apa-apa, lebih baik dia bakal makan kan gitu dari rumah. Kalau menurut kamu gimana? Kalau menurut aku penting banget sih, apalagi mungkin kalau dari sisi keluarganya sama gitu ya, tapi kalau dari sosialnya gitu, banyak gitu di luar sana, bahkan yang pernah saya alami juga gitu. Kalau kita nyari yang nggak setara, maka nggak relate gitu ya, karena emang beda gitu. Agak susah juga buat nyimbanginnya. Tapi di sisi lain juga kita juga harus berteman gitu, ya tidak memilih-milih ya gitu. Tapi pastilah ada rasa seperti itu gitu. Tapi biasanya itu jadi pembentukan karakter dari si siswanya tersebut gitu. Entah dan juga mungkin seperti kebiasaannya gitu. Kayak jadi contohnya tuh jadi ngerti gitu kalau orang kayak gini, tapi kita juga harus menyesuaikan sama si keadaan kita gitu ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dan juga diskusikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.